Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada yang terhormat Ibu Mami Sukarti selaku SD Negeri 1 Sawangan, kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sawangan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita memberi syafaatnya yang tidak diubahkan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan dalam acara hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir di diseminasi budaya positif oleh saya sendiri Sakti Purnamawati selaku guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, di sini saya hanya akan sharing ya, kita sharing bersama tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini sudah sering kita temui di sekolah-sekolah ya. Ada budaya positif. Ada pengertian budaya positif. Di sini ada penumbuhan karakter yang baik sangat diperlukan di suatu sekolah. Jadi di sini siswa memahami tentang unggah-ungguh, saling menghargai, saling menjaga keamanan dan kenyamanan di sekolah. Jadi salah satu upaya untuk menumbuhkan karakter yang baik adalah dengan menciptakan disiplin positif di sekolah. Dengan membiasakan disiplin positif, nanti murid akan terbentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti apa yang kita harapkan semua ya. Jadi peran seorang guru sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudaya menjadi sebuah budaya positif. Jadi namun seorang guru di sini tidak bisa sendiri, tetapi berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan saling bersinergi. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif kita di sekolah ini, kita menerapkan kepada anak-anak, kita harus berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan siswa, dengan wali murid, dengan semua warga yang ada di sekolah. Jadi sekolah di sini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian tanggung jawab guru di sini adalah menciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, belajar, bekerja sama. Jadi kebiasaan baik, karakter baik, dan juga menumbuhkan budaya yang positif. Jadi budaya positif sendiri tadi adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kira-kira di sini semua Bapak Ibu sudah paham tentang budaya positif sendiri yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kira-kira apa saja coba Bapak Ibu? Budaya positif apa? Iya, salam. Ya, kalau 5 yang kita kenal dengan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang kerap sekali kita dengar ya, atau kita terapkan juga di sekolah-sekolah kita. Kemudian selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya ini melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Jadi disiplin positif di sini kita menerapkannya. Sebelumnya kan kalau kita di sekolah pasti kan ada keyakinan kelas masing-masing ya, atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Di sini disiplin positif kaitannya dengan itu. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid akan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya tadi kalau siswa sendiri
Kalau di sekolah pasti kan sebelum berangkat ke sekolah pasti kan saling dulu dengan bapak ibu guru, atau kalau di rumah pasti dengan orang tua. Itu kemudian disiplin positif lagi yang ada di sekolah, contohnya apalagi bapak ibu? Selain tadi yang bersalaman dengan bapak ibu semua, berarti saling menghormati atau saling menghargai sesama teman ataupun sesama guru. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini intinya siswa itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Misalnya kita anak tidak mengerjakan PR misalnya, kemudian apa yang kita lakukan? Kadang kita langsung memberikan hukuman ya, misalnya anak disuruh membersihkan WC atau anak disuruh berlari di lapangan, iya. Itu sebenarnya tidak bagus seperti itu yang diterapkan ya. Iya, karena itu juga karena disiplin positif di sini kita memberikan arahan-arahan yang positif kepada anaknya. Jadi bukan kalau biasa kita kan memang melakukan seperti itu ya, anak melakukan kesalahan kita langsung menegurnya tanpa tahu permasalahannya itu apa. Nah itu ya kesalahan kita semua di situ. Makanya semoga nanti kita setelah mengetahui ini semoga bisa memperbaikinya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di sini untuk ada nilai-nilai. Jadi setelah disiplin positif tadi ada nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif di sini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Seperti kita ketahui di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi Bapak Ibu semua. Yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada lagunya, masih ingat Bapak Ibu semua? Masih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, terutama yang kreatif dan bernalar kritis. Mohon maaf saya juga lupa kan. Ya itu pokoknya 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu erat kaitannya dengan disiplin positif ini ya. Nah makanya untuk disiplin positif di sini pasti sangat berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila. Makanya untuk di sekolah-sekolah masing-masing sekolah pasti diwajibkan kalau bisa melaksanakan disiplin positif ini dengan betul-betul. Kemudian langkah untuk mewujudkan disiplin positif yaitu bentuklah keyakinan kelas. Nah kira-kira di sini Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas apa belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira sama atau tidak? Beda. Nah yang sudah dibuat itu kemarin peraturan atau keyakinan kelas? Dua-duanya. Dua-duanya sudah dibuat Pak? Alhamdulillah kalau sudah. Biasanya kadang-kadang kan yang pertama yang dibuat adalah peraturan kelas ya. Yang dibuat adalah peraturan kelas sebenarnya berbeda ya dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa? Kalau peraturan kelas adalah peraturan yang ada di kelas. Kira-kira dan itu sesuai kesepakatan dengan siswa juga atau tidak? Tidak ya. Kalau peraturan kelas biasanya kita buat dalam satu pihak atau guru yang membuatnya gitu. Nah kalau keyakinan kelas ini sendiri kita membuatnya bersama-sama dengan siswa. Kira-kira sudah dibuat? Sudah. Dan sudah dipajang di kelas. Alhamdulillah kalau sudah gitu. Jadi kalau untuk keyakinan kelas ini sendiri tadi kita bentuk bersama dengan siswa-siswa kita yang ada di kelas. Kemudian nanti setiap anak bebas memberikan keyakinannya kira-kira di kelas mau seperti apa. Misalnya mau tertib di kelas,
boleh, itu juga termasuk keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas di sini kita buat dengan kata-kata yang positif. Jadi nanti kalau peraturan kelas kan pasti kalau ada yang melanggar, apa yang terjadi kalau peraturan kelas? Punishment. Iya, biasanya kan diberikan hukuman gitu. Nah, makanya untuk itu kita rubah buat keyakinan kelas, kita rubah kayak misalnya kalau dia melanggar keyakinan kelas kita lakukan apa? Ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu juga harus berupa positif, kata-kata positif. Jadi bukan seperti hukuman, misalnya suruh mengerjakan di halaman ataupun suruh membersihkan WC atau berlari keliling lapangan. Karena itu selama ini yang kita salahin ya. Keyakinan kelas ini nanti kalau bagi yang belum membuat bisa dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Nanti di kelas anak-anak bebas nanti menentukan keyakinan kelasnya mau seperti apa. Misalnya piket kelas, tidak boleh. Kalau yang melanggarnya pasti nanti ada konsekuensinya. Tidak wajib mengerjakan PR. Lah untuk yang mengerjakan PR mungkin nanti kalau ada yang melanggarnya, konsekuensinya kira-kira apa Bapak Ibu? Apabila kalau kita membuat keyakinan kelas, kalau ada yang anak yang tidak mengerjakan PR padahal tadi si keyakinan kelasnya ada wajib mengerjakan PR di rumah. Kalau ada anak yang mengerjakan PR-nya di sekolah, kira-kira konsekuensinya apa? Apa yang akan kita lakukan? Apakah mengerjakan di luar kelas? Itu tidak boleh, iya. Kalau mengerjakan di luar kelas itu tidak boleh. Jadi nanti kita perbaiki bersama-sama. Jadi untuk keyakinan nanti yang bisa, alternatif yang bisa kita lakukan atau konsekuensinya itu anak bisa mengerjakannya atau mungkin di jam istirahat anak mengerjakan ulang PR-nya tersebut di waktu istirahat. Kalau di waktu istirahat tidak bisa, ya nanti bisa di waktu pulang sekolah. Nah, misalnya diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan PR yang tadi tidak dikerjakan. Jadi seperti itu nih, Bapak Ibu, konsekuensinya itu sebagai contoh. Iya, syaratnya itu memang betul harus ditunggui. Karena sama saja kalau biasanya kalau ditinggal pun kadang anak-anak juga nggak tahu mengerjakannya di mana. Kadang-kadang ada yang contek-contekan juga. Mungkin itu. Nah, di sini untuk pertama, peraturan itu tadi dibuat untuk mengendalikan. Jadi atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Jadi tadi makanya untuk kita membuat keyakinan kelas itu kita membebaskan anak-anak kita untuk mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan di kelas yang kira-kira anak benar-benar bisa melakukannya tanpa paksaan. Jadi beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Seperti contohnya tadi di peraturan kelas. Jadi makanya berbeda ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas sendiri itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan biasa yang biasa kita buat. Jadi berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya sampaikan. Jadi keyakinan kelas itu senantiasa kita buat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi makanya anak dibebaskan untuk memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas itu agar apa dapat diterapkan betul-betul di dalam kelas ataupun di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya di kelas, bisa jadi ada keyakinan sekolah. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat saya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti setiap anak kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, nanti setiap anak misalnya seperti contoh ya, anak-anak kita beri sticky note itu kita berikan satu-satu, nanti setiap anak bebas mau menuliskan keyakinan apa yang anak tersebut diinginkan.
Nah kalau sudah dibuat dikumpulkan jadi satu. Nah kemudian kita hanya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti kalau anak-anak sudah mengumpulkan, kita pilih dulu. Kira-kira kan kadang-kadang ada yang sama ya kalau membuat pelajaran kelas ya. Misalnya tertib di kelas nanti banyak yang tertib di kelas. Kita pilih, nanti kita sepakati bersama. Misalnya dari 23 anak, pendapat anak 23 itu kan mesti ada yang sama. Nah kita simpulkan, jadikan satu. Kemudian nanti kita jadikan sebuah keyakinan ya, ada kelas yang ada di kelas kita. Kayak kemarin kalau contohnya, kalau di kelas saya yang sudah saya buat kemarin, saya mulai membebaskan anak. Saya itu anak-anak kelas 5 itu 23 kebetulan. Kemudian kemarin juga 23 keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian saya kumpulkan di depan, kemudian saya simpulkan, saya pilih dan ketemu menjadi 6 keyakinan kelas yang ada di kelas. Karena rata-rata anak menjawabnya hampir sama. Jadi kita simpulkan, nah kemarin jadi ketemu 6 keyakinan kelas yang sudah saya pajang di depan kelas itu. Nah itu kesepakatan yang kita buat bersama-sama, dan sudah saya sampaikan juga kepada anak-anak. Apabila yang melanggar pasti ada konsekuensinya. Contohnya kalau yang misalnya nggak piket kelas, ada ya misalnya nggak piket kelas, kalau dia nggak piket kelas bagaimana? Denda Bu, boleh denda? Nah, kalau denda itu juga tidak boleh ya Bu. Denda itu juga tidak boleh. Jadi walaupun melanggar tidak, karena itu tidak piket kelas, nanti bisa mungkin konsekuensinya bisa melaksanakan piket setelah pulang sekolah lagi nggak apa-apa. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi tidak usah ada denda atau hukuman yang lainnya atau yang terlalu negatif ya. Nah di sini langkah bagaimana? Kira-kira langkah-langkah mewujudkan disiplin positif. Nah jadi keyakinan kelas, apa yang kita yakini benar di dalam kelas agar pembelajaran itu berjalan dengan nyaman. Contohnya itu ada di contohnya di situ. Yang pertama, bisa membuat dengan menghormati orang yang sedang berbicara. Ya, kadang kita itu termasuk keyakinan kelas. Jadi di kelas itu anak-anak itu wajib menghormati orang yang sedang berbicara. Kadang-kadang kita sendiri saja kalau kita lagi memberikan pembelajaran, kadang anak-anak juga tidak mendengarkan ya Pak Ibu ya. Makanya itu kita buat keyakinan kelas dengan menghormati orang yang sedang berbicara, siapapun itu, baik guru maupun siswa. Kemudian sopan pada guru. Nah ini sopan kepada guru ya, karena kita tahu sendiri ya, untuk anak-anak sekarang ya kadang-kadang ada yang sama gurunya yang kadang seperti teman sendiri. Kata-katanya kadang ya seperti teman sendiri, nggak pakai bahasa kromo. Apalagi anak sekarang untuk bahasa kromonya sendiri sangat iya. Yang ketiga, contoh ketiga itu adalah pamit saat mau ke kamar kecil. Nah, itu juga bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Karena kadang-kadang anak-anak itu tiba-tiba nyelonong keluar nggak pamit sama gurunya. Nah itu kan berarti melanggar keyakinan kelas. Makanya kita buat pamit saat mau ke kamar kecil. Kita latih dari ini. Kemudian melaksanakan piket seperti tadi, melaksanakan piket. Apabila ada yang melanggarnya pasti ada konsekuensinya. Nah ini yang terakhir, mengembalikan buku pada tempatnya. Biasanya kan kalau di kelas masing-masing ada pojok baca ya Bapak Ibu, ataupun kalau yang di perpus juga ada. Mengembalikan buku pada tempatnya. Apabila anak-anak yang sedang belajar membaca di pojok baca itu wajib mengembalikan buku pada tempatnya. Karena kebanyakan anak sekarang ya agak terutama kalau di perpus, kalau di perpus kadang-kadang buku itu berantakan sekali pada sudah dibaca, cuma ditaruh nggak dikembalikan ke tempatnya. Kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Nah ini yang sering membuang sampah pada tempatnya anak-anak itu kadang-kadang membuang sampahnya di mana Bapak Ibu? Di laci, ya makanya kadang saya sudah sering mengecek di laci anak-anak ini. Pasti banyak sekali sampahnya, sampah kertas atau sampah jajan apapun itu.
Makanya kita bisa membuat keyakinan kelas yang ini membuang sampah pada tempatnya. Dan itu sebenarnya tujuan kita itu baik ya, untuk melatih anak-anak disiplin ya, membuang sampah pada tempatnya. Dan nanti kalau melanggar pasti ada konsekuensinya. Kemudian di kelas juga selalu rukun dan saling berbagi. Nah ini kalau rukun dan berbagi, makanya kita buat keyakinan kelas. Kenapa? Karena kadang-kadang di kelas pada poyok-poyokan yang betul. Iya, kadang anak-anak di kelas ini ada poyok-poyokan. Poyok-poyokan ini kadang yang jadi laporan pasti, Bu, tadi ini moyokin orang tua saya dipanggil-panggil. Nah ini makanya dibuat selalu rukun dan saling berbagi. Kemudian itu ada sepatu dilepas dan taruh di rak, itu bisa. Kadang-kadang kalau masuk kelas kan kita memang kalau di sini anak-anak melepas sepatu ya, kemudian menaruh di rak. Tapi tetap saja walaupun karena kita sudah membuat keyakinan seperti ini, tetap masih saja ada anak yang melanggarnya. Kadang sepatu sudah dilepas tapi sepatunya tidak diletakkan di rak, kadang malah letakkannya di jalan itu, yang kadang cuma menghalangi jalan. Yang terakhir itu ada datang dan pulang tepat waktu. Tapi insya Allah kalau di S1 Sawang tidak ada yang terlambat ya, tidak ada yang terlambat. Untuk itu insya Allah kalau di sini karena rumahnya rata-rata dekat ya, insya Allah kalau datang pasti selalu tepat waktu. Jadi di sini tujuannya membuat keyakinan kelas itu adalah apa? Jadi di sini adalah agar anak-anak tersebut tertib, disiplin, jadi peduli, menghargai, tanggung jawab, dan santun. Itu adalah harapan kita semua dan menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah di sini sekali lagi ada, setelah kita membuat keyakinan kelas, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan ya. Nah ini ada 5 yang sudah disebutkan di sini. Yang pertama jelas itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa kalau untuk bertahan hidup Bapak Ibu? Iya, makan bisa, terus apalagi agar kita bertahan hidup? Uang, ya bisa uang, gitu. Apalagi setelah itu kita pengen bertahan hidupnya apa? Tidur yang cukup, iya betul. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup, iya betul. Tanpa tidur ya pasti lelah nih Pak. Iya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Sebenarnya kalian belonging ya, boleh ini. Ya jadi setiap manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga anak-anak kita. Makanya anak-anak kita di sekolah itu butuh kasih sayang dan diterima. Makanya kalau misalnya ada anak yang melanggar atau misalnya tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, pasti ada alasannya apapun itu. Makanya sebelum kita menghadik, sebelum kita memarahinya, kita harusnya sebenarnya harus bertanya dulu apa alasannya. Jangan langsung memarahi atau memberikan hukuman seperti itu. Iya. Nah yang ketiga itu ada penguasaan atau power. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaannya atau powernya ya. Yang keempat itu jelas kebebasan. Karena setiap manusia pasti ingin punya kebebasan ya, atau freedom gitu. Yang terakhir kesenangan. Nah ini kesenangan yang kadang-kadang pasti kita semua ya pasti kepingin senang. Dia benar. Ya tidak hanya kita saja tapi anak atau semua manusia pasti butuh kesenangan atau fun atau hiburan. Kalau kita bekerja terus rasanya kan pasti pucat. Kita kepinginnya ada kesenangan, yaitu refreshing kadang-kadang ya.
biar bening lagi. Kemudian di sini ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Di sini seorang pakar Glasser mengungkapkan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Itu tadi menurut pakar Glasser tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini setelah tadi membuat keyakinan kelas, jadi ada kebutuhan manusia. Di sini ada 5 posisi kontrol. Untuk apa ya? Untuk kita ada 5 posisi kontrol di sini. Jadi tadi setelah kita membuat keyakinan kelas, apabila ada anak yang melanggar, nah itu tadi ada yang pertama, ada yang menjadi penghukum. Jadi 5 posisi kontrolnya kita itu sebagai penghukum yang selama ini kita biasa lakukan, yang tadi sebenarnya contohnya tadi yang anak tidak mengerjakan PR, kita menjadi penghukum. Misalnya tadi nggak mengerjakan PR, silakan kerjakan di luar atau silakan membersihkan kamar mandi. Itu berarti kita termasuk di posisi sebagai penghukum dan sebaiknya itu tidak dilakukan oleh kita ya. Nah di sini yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah di sini pembuat rasa bersalah di sini kita kalau tadi ada anak yang melanggarnya, kita menyampaikan kepada anaknya bagaimana. Jadi kita seperti memberikan kata-kata, masa sih nggak kasihan dengan ibu, masa kamu melanggar terus. Contohnya kalau ini anak terlambat ya, kalau anak terlambat sekolah misalnya, apa yang terjadi? Kamu atau nggak mengerjakan PR atau nakal ya, contohnya yang biasa sehari-hari kita temui saja. Contohnya yang anak sering nakal, kalau dibilangin susah. Nah itu bagaimana kalau kita di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kita apa yang sampaikan kepada anak itu? Ya berarti kita menyampaikannya seperti ini. Misalnya, apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain sih? Atau kamu nggak melas sama bu guru? Wah, bu guru ditomai bu PS gimana? Kamu senengnya dibilangin susah lah, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Nah, sebenarnya itu juga tidak boleh dilakukan oleh kita ya. Nah yang ketiga sebagai teman. Nah ini posisi sebagai teman ya, sebenarnya ya kalau kita misalnya ada yang melanggar, kita memposisikan diri kita sebagai temannya anak tersebut ya. Ya contohnya tadi kalau ada anak nakal, ada anak, bagaimana posisi kita sebagai teman? Ya kita mendampinginya dan bilangnya ya, menyampaikannya atau kita menyampaikannya secara seperti temannya kita. Kemudian yang sering dilakukan oleh kita adalah sebagai pemantau. Nah di sini adalah sebagai pemantau. Yang terakhir yang sebenarnya sebaiknya dilakukan oleh kita itu adalah sebagai manajer. Itu adalah yang sebaik-baiknya posisi kontrol kita itu adalah di posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer itu kita berarti mempunyai trik atau mempunyai langkah-langkah ke depannya. Jadi di posisi manajer itu misalnya kita ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita seperti tadi kita menanyakan dulu kepada anak tersebut, kira-kira kenapa ya kau melakukan kesalahan? Terus kemudian solusinya apa ya kira-kira? Kalau sudah melakukan kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Kemudian akan memperbaikinya atau tidak? Itu adalah posisi yang paling bagus di posisi kontrol kita sebagai guru. Nah di sini ada tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nah di sini dijelaskan juga seorang penghukum itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Nah ini makanya yang sebagai posisi penghukum ini sebaiknya tidak dilakukan. Nah itu jadi hukuman fisik ataupun verbal, karena kebanyakan sekarang
Apa-apa kalau kita melakukan hukuman fisik pasti anak tersebut tidak terima ya, karena makanya sekarang banyak kasus guru dilaporkan oleh siswa ya, karena ini tadi pemukul, kemudian tiba-tiba ada saya habis dipukul sama Pak Guru atau Bu Guru. Nah itu makanya kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di posisi penghukum itu justru malah membuat anak tersebut tertekan. Iya, jadi membuat anak tersebut sebenarnya yang pasti akan terngiang-ngiang sampai kapanpun gitu. Iya. Kemudian, jadi guru yang menerapkan posisi penghukum itu pasti akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nggak ada kata awas. Nah itu tidak boleh. Jadi harus patuhi aturan sekolah misalnya atau awas. Ya kamu selalu salah. Nah itu sebenarnya kita tidak boleh membuat kata-kata seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada yang sedang menulis nggak selesai-selesai, selalu disalahkan, bilangnya kamu pasti selalu terakhir loh. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah posisi penghukum ini sebaiknya tidak kita lakukan lagi. Semoga nanti bisa diperbaiki lagi. Mungkin kalau kita masih dalam posisi ini, semoga bisa naik tingkatan lagi di posisi kontrol yang lebih tinggi lagi. Dari sini yang kedua adalah membuat rasa bersalah tadi. Jadi di sini pembuat rasa bersalah itu pasti akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman seperti tadi. Jadi anak tersebut pasti akan merasa bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa, misalnya tadi ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ada lagi bisa menggunakan kata-kata berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang itu kamu tahu berbuat seperti ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Nah sebenarnya membuat rasa bersalah ini juga tidak bagus kita lakukan, yaitu karena pasti anak itu akan merasa bersalah, akan merasa dirinya ya kok aku seperti ini ya. Kemudian murid berasa tidak berharga. Jadi murid itu kalau kita di posisi ini membuat rasa bersalah, murid itu akan merasa tidak dihargai atau tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu nanti yang akan dirasakan oleh murid kita bila kita di dalam posisi kontrol seperti membuat rasa bersalah. Makanya tidak disarankan memakai itu. Kemudian yang ketiga ini ada teman. Kita di posisi kontrol sebagai teman. Nah, dari sini. Jadi di posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah di sini mungkin kalau sebagai posisi teman, kita kadang juga pernah melakukannya ya Bapak Ibu kan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman murid kita dengan menyampaikan atau dengan guyon, misalnya anak mau kesalahan, kita menyampaikannya dengan sambil membercandai anak tersebut. Itu termasuk dalam posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah di sini kalau biasanya kita pasti di posisi pemantau ini. Jadi memantau itu berarti mengawasi. Kadang kita kan pasti mengawasi anak-anak kita. Jadi pada saat kita mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini
eh, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau tadi, jadi berdasarkan tadi kita memantau, kita melihat keyakinan atau peraturan-peraturan yang ada di kelas ataupun di sekolah, kemudian konsekuensinya itu apa? Nah, kita melakukan, kalau kita mau ada anak bersalah, kita anak itu silakan konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai, jadi kita di posisi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi kita yang terakhir adalah sebagai manajer. Di mana ini yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer, di mana manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan, contohnya tadi misalnya anak datang terlambat, alasannya apa? Kita tanyakan dulu, kira-kira kenapa terlambat? Kemudian setelah anak tersebut tahu terlambatnya seperti ini, kira-kira pertanggungjawaban dari anak tersebut apa? Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk menjawab, kira-kira kalau kamu sudah melanggar, tanggung jawab kamu apa? Nah, biarkan anak tersebut nanti yang akan menjawabnya atau memilihnya. Kemudian kalau sudah anak tersebut sudah memberikan jawaban, kemudian kita mendukung murid tersebut agar menemukan solusinya. Kira-kira kalau kamu sudah melanggar, tanggung jawab kamu seperti ini, atau kira-kira solusinya mau bagaimana? Itu bisa ditanyakan kepada anak tersebut. Nah, jadi dari atas permasalahannya itu bisa ditanyakan kira-kira apa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol di sini. Ada video di sini. Saya mohon maaf tidak terdengar ya. Mohon disaksikan dulu Bapak Ibu. Prosesi pembentukan biasanya berbicara mengenai menghadap,
suasana bukan santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian itu tadi Bapak Ibu yang sudah kita saksikan semua tadi adalah contoh dari penerapan 5 posisi kontrol yang ada di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah di dalam posisi mana selama ini coba? Terus coba Pak Mulyanto gimana Pak? Oh sudah di manajer, sudah bagus berarti. Karena sebagai manajer itu yang sudah sangat disarankan ya. Kalau Bu Ani sudah di posisi mana Bu Ani? Oh, sebagai teman juga sebenarnya itu. Oke, Bu Heni sudah di posisi mana? Oh sudah di manajer. Mbak Putri sebagai teman. Sudah di teman atau Mbak Afi sudah di posisi mana Pak? Manajer ini biasanya. Kalau Pak Afi biasanya sebagai teman atau manajer ini biasanya. Iya. Nah, semoga kita diharapkan nanti kita bisa lebih baik lagi tidak di posisi sebagai penghukum ya. Nah di sini selanjutnya tadi bagaimana cara melaksanakannya. Kalau kita sudah di posisi manajer pasti ada langkah-langkahnya atau tahapannya. Nah di dalam kita akan melaksanakan itu, di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu semua. Jadi ada segitiga restitusi yang misalnya bisa kita lakukan. Contohnya kalau kita misalnya mau di posisi manajer, ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu di menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dulu ke siswa, tapi seperti yang dicontohkan tadi, menanyakan alasannya, kemudian memberikan kira-kira mau seperti apa yang mau dilakukan. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Kalau di sini yang menstabilkan identitas dulu, jadi setiap orang dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang bisa kita tanyakan kepada siswa kita apabila ada yang melanggar. Jadi kata-kata itu bisa kita tanyakan, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga sudah pernah, bisa seperti itu. Kemudian kamu juga tapi kalau itu juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang lain juga pasti sudah pernah melakukannya. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Nanti yang kedua, langkah kedua setelah sudah ditanyakan tadi menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Di sini di mana validasi kebutuhan bisa yang ditanyakan, contoh pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa nanti memberikan pertanyaan alasannya apa kira-kira. Kemudian bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu yang namanya validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini setelah tadi tahap 1, 2 disampaikan kepada siswa, yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyatakan keyakinan. Dan kata-kata yang bisa disampaikan atau kita bisa tanyakan kepada siswa itu adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, kita bisa menanyakan ini. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Nah kemudian atau apa yang sudah nilai-nilai apa yang sudah dilanggar atau bisa. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan apa yang ingin dilakukan oleh anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kalau di posisi manajer bisa melakukan dengan tahap seperti itu. Nanti ada contohnya karena saya sudah melakukannya kemarin, tapi sebagai contoh saja nanti saya akan bayangkan.
Nah di sini untuk menstabilkan identitas. Tadi tujuannya untuk apa? Di sini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini adalah, jadi awalnya dulu kita harus menstabilkan identitas siswa dulu. Jadi yang tadinya anak tersebut gagal bisa merubahnya menjadi sukses. Nah seperti tadi yang dicontohkan tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa karena bu guru juga sudah pernah melakukannya, atau tidak ada manusia yang sempurna, itu juga bisa disampaikan. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bu guru juga sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada lagi juga kata-katanya kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Atau bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga dengan kamu berhak merasa begitu. Atau yang kata-kata terakhir bisa, apakah kamu sedang mencari seorang teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti bisa kita laksanakan. Jadi nanti kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung bertanya di depannya, tetapi kita mengajak anak tersebut untuk berdiskusi bersama kita di kantor ataupun di ruangan tertentu. Yang pertama yang dilakukan itu adalah tadi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian kenapa atau mengapa kita harus menstabilkan identitas anak kita? Yang pertama, itu akan sulit, bahkan sangat tidak mungkin bagi anak untuk membangkang. Jadi kalau kita face to face, itu pasti kemungkinan anak untuk membangkang itu pasti insya Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Beda kalau kita misalnya ada anak melakukan kesalahan, tapi kita langsung berbicara di depan anak tersebut dan di depan teman-teman, itu pasti akan berbeda. Nah, makanya kita disebutkan kita menggunakan segitiga restitusi tujuannya untuk ini. Kemudian yang ketiga, rasa bersalah menguras energi. Jadi rasa bersalah itu membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalahnya. Jadi untuk setiap masalah apa yang dilakukan anak itu, kita benar-benar harus menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua, tadi ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini untuk apa? Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya ini ada di bawah, ada contoh kata-kata yang bisa disampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya anak kecil sudah melakukan kesalahan atau mengoyoki temannya atau memukul temannya. Nah, kita melakukan segitiga restitusi dengan face to face. Nah, bisa pertanyaan untuk validasi tindakannya bisa seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa saja memukul ataupun mencubit, bisa saja. Kemudian kamu yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Karena setiap anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang keempat adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contohnya bila anak yang sedang membela diri ya. Kalau membela diri kita boleh mendukungnya, ya boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya kalau ingin mempertahankan diri malah tambah melawan ya. Nah, mengapa? Dengan validasi tindakan, mengapa kita melakukan itu? Yang pertama, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi tujuannya itu. Jadi kita menanyakan alasannya itu apa, maka dia anak tersebut pasti akan merasa dihargai. Oh iya, berarti Bapak Ibu peduli dengan saya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Jadi strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Itu mengapa validasi tindakan perlu
dilakukan. Nah, ini yang segitiga sosial terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sini dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk contoh-contoh pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak tersebut, itu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tadi yang dipercaya contohnya apa? Tadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas pasti tahu, oh percayanya seperti ini. Kemudian kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, nilai-nilai umumnya yang telah kita sepakati di kelas, contohnya tidak akan berkelahi atau akan tertib di kelas, itu kan termasuk berarti tidak tertib. Nah, itu nilai-nilai umumnya yang akan kita sepakati apa? Tanyakan dulu kepada yang anak tersebut. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi bisa menanyakan kepada anak tersebut, kira-kira bayangan apa yang mereka miliki di kelas yang ideal menurut mereka. Kemudian yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita perlu ditanyakan juga kepada anak yang tersebut, kira-kira anak tersebut mau jadi orang yang seperti apa ya? Nah, itu termasuk dalam menanyakan keyakinan yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, apa pentingnya menanyakan keyakinan kelas? Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi kita juga perlu juga nih Bapak Ibu semua, kalau menanyakan kepada anak, kira-kira apa sih yang mereka inginkan ke depannya, mimpi mereka itu apa. Kadang-kadang juga sering ditanyakan ya, kalau cita-cita mereka apa. Nah, itu yang sering ditanyakan, contohnya seperti itu. Kemudian kedua, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau dipercaya? Kemudian yang ketiga, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Contohnya cita-cita anak ingin menjadi guru, ya kita contohkan sebagai guru seperti ini gambar. Pasti anak pasti akan punya gambaran. Nah, mungkin sudah itu, nanti saya akan perlihatkan contoh yang saya lakukan kepada anak kelas 5 tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Dua kasus di kelas. Itu saya kasus pertama. Jadi kasus pertama itu si Hanifah tidak mengerjakan tugas ketika saya tidak di kelas. Saya membuat segitiga restitusi.
tadi ya Bapak Ibu semua ya, gambarannya seperti itu. Mungkin nanti bisa kita terapkan bersama-sama ke Bapak Ibu semua. Misalnya kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, mungkin kita bisa melakukannya sebagai posisi manajer dan melakukan dengan segitiga restitusi tadi. Nah, semoga di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Di sini kita hanya sharing, saya hanya menyampaikan ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa menerapkan ini juga di sekolah kita, biar sekolah kita bisa lebih baik lagi, dan juga kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang baik dan sebagai anak-anak kita juga ya bisa lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan apapun itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pak, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Oh iya, monggo. Pertanyaan saya, Mbak Siti, strategi apa yang selama ini sudah saya terapkan secara untuk menerapkan budaya positif di SD 1 Sawangan? Kemudian supaya budaya positif itu berjalan dengan lancar, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan bersama? Kemudian apakah budaya positif itu hanya berlaku di siswa saja? Apakah juga berlaku untuk guru? Baik, terima kasih Bu Mawi atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama tadi, langkah-langkah strategi apa yang saya lakukan nanti dalam melakukan disiplin positif ini. Nah, tadi saya kalau yang pertama sih yang sudah saya insya Allah sudah saya terapkan ya. Mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu semua. Kalau yang pertama tadi saya sendiri tadi melakukan, kita memberi kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, kita setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama itu kita harus benar-benar melaksanakannya dengan baik-baik atau dengan sesuai dengan keyakinan kita. Dan semoga nanti juga kalau untuk saat ini sih belum saya temukan untuk anak-anak yang melanggar keyakinan kelas itu, alhamdulillah semoga bisa konsisten seperti itu. Dan untuk sekolah kita, untuk semoga nanti teman-teman semua juga bisa dapat melaksanakan budaya positif ini dengan terus-menerus konsisten dan bisa lebih bagus lagi ke depannya. Saya sini kan kita cuma sharing saja. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan apa? Strategi agar tertanam di sekolah kita nih. Mungkin kita selalu melakukan dengan hal-hal positif juga ya, atau kita bisa mencontohkan kepada anak-anak didik kita. Misalnya tadi kalau kita datang tepat waktu ke sekolah, itu contoh kecilnya saja, datang tepat waktu ke sekolah. Kita kan bisa, kalau kita misalnya datang kasih atau tepat waktu, pasti gurunya juga datangnya kasih, berarti paling nggak nanti siswanya juga bisa mengikuti kita. Begitu pula kemudian mungkin tentang yang dapat dilakukan ya, tadi setiap pagi bisa melaksanakan kepada anak-anak kita melakukan pembiasaan pagi, seperti yang sudah biasa kita lakukan, pembiasaan pagi di sekolah. Contohnya tadi seperti salim, kemudian ada tadi untuk kalau yang jenisnya hafalan itu juga sudah termasuk ya, hafalan pendek. Kemudian nanti juga kita semoga bisa melaksanakannya dengan konsisten begitu terusnya ya. Kemudian yang ketiga apa boleh Bu? Segera siswa. Oh iya, untuk disiplin positif ini tidak hanya siswa saja yang bisa melakukannya. Jadi disiplin positif ini bisa dilakukan oleh guru atau bisa juga dilakukan oleh kita di rumah. Jadi kita bisa melakukan ini juga kepada anak-anak kita di rumah. Itu bisa dilakukan sekali. Jadi tidak hanya di sekolah saja, kita juga bisa melakukannya di lingkup kantor ini juga, atau di kelas. Kemudian di rumah juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya siswa saja. Itu makanya mungkin itu Ibu. Kita bisa bersama. Iya, kita juga di sekolah juga bisa melakukan yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan untuk bersama-sama kita sharing atau berdiskusi tentang disiplin positif ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.